Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi video ini. Tidak lupa pula rasa hormat saya kepada Dr. Ramdan Witarsa MPD selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan video ini. Perkenalkan, saya Rosa Amelia, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tampu Sai Bangkinang, Prodi PGSD semester 4 kelas D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah buku dengan judul Perilaku Belajar dan Pembelajaran BIPA. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Imam Suyitno MPD dan diterbitkan oleh Revika Aditya pada tahun 2018. Di dalam buku ini terdapat 10 bab. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu wawasan teoritis pembelajaran BIPA. Sebelum kita membahas bab 2, ada baiknya kita mengetahui apa terlebih dahulu itu BIPA. BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Pelajar Asing. BIPA merupakan satu varian bahasa Indonesia yang dirancang khusus untuk pelajar asing yang mempelajari bahasa Indonesia. 1. Pembelajaran BIPA. Pada hakikatnya, pembelajaran BIPA adalah proses membelajarkan orang asing agar dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan konteks, budaya, dan tutur kata masyarakat Indonesia. Bagi pelajar asing, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua mereka karena mereka telah menguasai bahasa pertamanya. Contohnya adalah orang Inggris yang mempelajari bahasa Indonesia. 2. Pembelajaran budaya dalam pembelajaran BIPA. Pengembangan materi budaya diarahkan pada pengenalan dan pengayaan wawasan budaya Indonesia kepada pelajar asing. Pokok-pokok materi budaya yang perlu dikenalkan kepada pelajar BIPA adalah perilaku budaya, pengetahuan budaya, dan benda-benda dalam pembelajaran BIPA. Dalam pembelajaran BIPA, pelajar asing perlu diajak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada pelajar BIPA sehingga menumbuhkan sikap positif dan apresiatif pelajar BIPA terhadap budaya Indonesia. 3. Pengenalan budaya dalam pembelajaran BIPA. Pengenalan budaya dalam pembelajaran BIPA dapat dilakukan dengan pendekatan budaya. Dalam pembelajaran BIPA, pendekatan budaya ini mengarahkan pembelajaran lebih terfokus pada perilaku budaya berbahasa, bukan pada materi bahasanya. Berkaitan dengan pendekatan budaya tersebut, Keining pada tahun 1992 mengidentifikasi 4 cara yang dapat dilakukan untuk pelajar dalam mengenali budaya, yaitu secara adaptasi, secara kognitif, secara struktural, dan dari aspek simbol-simbol budaya itu sendiri. 4. Pemahaman identitas dan karakteristik budaya pelajar BIPA. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah budaya yang dimiliki oleh sekelompok penutur yang diketahui batas-batasnya ketika dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri penutur lain. Hal ini berarti bahwa untuk mengidentifikasi identitas budaya suatu masyarakat tidak cukup hanya didasarkan pada ciri fisik, tetapi perlu diperhatikan pula tatanan berpikir, merasa, dan bertindak suatu masyarakat tertentu. 5. Pemahaman nilai dan sikap budaya pelajar BIPA.
Nilai budaya merupakan nilai inti dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Sistem nilai ini merupakan aturan yang mengarahkan perilaku anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial budaya. Selain nilai-nilai budaya, dalam kehidupan di masyarakat terdapat norma-norma budaya. Nilai dan norma ini pada hakikatnya merupakan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang mengendalikan dan mengatur aktivitas sosial budaya suatu masyarakat. Nilai dan norma budaya ini menjadi pedoman dan pegangan hidup yang dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. 6. Kelompok etnik, kelas sosial, budaya, dan bahasa. Kelompok etnik didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang dimiliki sejarah, tradisi, budaya, dan bahasa. Ada dua konsep tentang kelompok etnis, yaitu mayoritas etnik dan minoritas etnik. Mayoritas etnik mengacu pada kelompok etnik yang memegang kekuatan sosial dan politik pada suatu bangsa. Sedangkan minoritas etnik mengacu pada kelompok yang kurang memiliki atau bahkan tidak memiliki kekuatan sosial dan politik. Sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki sejarah, tradisi, budaya, dan bahasa yang sama, kelompok etnik dapat dikategorisasikan berdasarkan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial ini berpengaruh terhadap perilaku budaya yang tercermin dalam penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa suatu kelompok sosial sering ditandai oleh penggunaan aksen dan dialek. Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam kelompok etnik terdapat sejumlah kelompok sosial. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya yang berbeda-beda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.